kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan mini riset kami yang berjudul Analisis Permasalahan Mengenai Masalah Korupsi dalam Lingkup Pemerintah berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Silviana Wulandari Rambe, yang kedua saya sendiri sebagai moderator yaitu Esther Luvita Borobutar-Butar, yang ketiga Nadila Melani, yang keempat Safira Dwi Anissa, yang kelima Ferry Hotman Sijabat, dan yang keenam Nur Hanisra Pangabean. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada penyaji pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun merupakan latar belakang dari hasil penelitian kami yaitu mengenai Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Di mana menurut Muslimin tahun 2016 berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki tantangan dalam menjawab setiap masalah dalam negara. Beberapa tantangannya yaitu di bidang pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, yang artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum, sedangkan pengamalan Pancasila sebagai Weltanschauung, yaitu melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat, yang artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara, Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa, sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai dengan sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Di mana dalam penelitian kami ini akan mengkaji mengenai bagaimana permasalahan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu masalah korupsi dalam lingkup pemerintahan. Adapun metode penelitiannya yaitu mengacu pada rumusan masalah, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sejenisnya yang tentunya sesuai dengan materi Pancasila dan korupsi. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang termasuk bahan hukum primer yaitu rancangan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Serta sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang didapat dari penelusuran internet atau website yang bisa digunakan untuk mencari atau memecahkan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Penyaji kedua. Yang kemudian ada teknik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau juga yang biasa disebut sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang dilihat dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yang mengumpulkan bahan dengan cara mengambil pada literatur, buku-buku, dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Dan juga studi internet yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari internet atau sosial media yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang diteliti. Dalam pengolahan maupun analisis menggunakan metode deskriptif. Di dalam penelitian hukum normatif, biasanya dipergunakan bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Kemudian kita akan masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah kata korupsi bukanlah suatu kata asing yang terdengar di telinga kita. Hari demi hari pembahasan kasus ini terus bermunculan di media massa. Sangat banyak kasus korupsi yang pelakunya melibatkan para pemegang jabatan publik, bahkan tidak menutup kemungkinan para penegak hukum sekalipun.
Pada kalangan atas, kasus korupsi meliputi penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan kewajiban. Keegoisan para koruptor yang dilakukan demi kepentingannya sendiri tersebut telah mengingkari pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan asal katanya yaitu dari bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas dua kata yaitu panca yang bermakna 5 dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Dari awal penetapannya, para pahlawan negara mengharapkan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dapat membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, nilai dari Pancasila dilanggar seenaknya oleh para koruptor demi keuntungannya pribadi. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan ke penyaji ketiga. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materinya. Materi selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, perbuatan korupsi melanggar penerapan nilai ketuhanan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Saat melakukan korupsi, para koruptor itu sedang melakukan pencurian uang negara dan uang rakyat. Melihat hal ini, para koruptor sedang merampas hak rakyat yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan dana tersebut. Keberadaan 6 agama besar di Indonesia, baik Kristen, Katolik, Buddha, Islam, Konghucu, maupun Hindu juga mengajarkan bahwa mencuri itu merupakan tindakan yang dilarang. Jadi saat melakukan korupsi, para koruptor sedang melanggar perintah Tuhan. Next. Yang kedua, pelanggaran terhadap sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, tindakan korupsi juga melanggar hak orang lain. Dampak dari tindakan ini membuat rakyat tidak mendapatkan haknya secara adil. Uang yang seharusnya bisa digunakan oleh rakyat di masa mendatang direnggut sebagai uang pribadi oleh para koruptor. Salah satu contoh kasus yang menyorot perhatian saya yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliardi Batubara. Mantan Menteri Sosial ini diketahui telah menerima suap sebesar 32,48 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Menteri Sosial yang seharusnya lebih peduli kepada kesejahteraan rakyat, malahan lebih mementingkan ego pribadi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan ke penyaji keempat. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, pelanggaran terhadap sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga, tindakan korupsi perlahan-lahan dapat memudarkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Padahal membangun persatuan suatu bangsa sangatlah dibutuhkan kepercayaan sinergis antara seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan kenyataan saat para pemegang jabatan melakukan korupsi, rakyat cenderung acuh tak acuh. Penyebab sikap ini dapat muncul salah satunya yaitu rakyat merasa tidak berhak untuk mencampuri urusan pemerintahan. Padahal, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Saat ketidakpedulian ini semakin meningkat, maka disitulah jarak antara rakyat dan pemerintah pun semakin melebar sehingga lebih sulit untuk bersatu. Yang keempat, pelanggaran terhadap sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini dapat melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tapi dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Oke, mulai. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke penyaji 5.
Baiklah, yang kelima, pelanggaran terhadap sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, melalui tindakan korupsi, menyebabkan masyarakat secara tidak langsung ikut terimbas menanggung konsekuensinya. Perilaku korupsi yang dilakukan menyebabkan negara mengalami kerugian secara finansial. Keadaan ini mengakibatkan kegiatan perekonomian akan semakin sulit dan utang negara lain semakin bertambah. Sungguh tidak adil saat melihat rakyat ikut menanggung konsekuensi dari tindakan ini. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat seharusnya diperuntukkan untuk negara, dan orang yang membutuhkan malah disalahgunakan. Masyarakat bersusah payah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak di tengah perekonomian masa pandemi yang sulit. Sedangkan koruptor dengan mudahnya melakukan penyelewengan dana. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban antara pejabat koruptor dengan masyarakat. Masyarakat harus memenuhi kewajibannya, sedangkan koruptor merenggut hak masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Udah, Fir. Baik, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bermula ditinjau dari unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata korupsi bukanlah suatu kata asing yang terdengar di telinga kita. Hari demi hari pembahasan kasus ini terus bermunculan di media massa. Sangat banyak kasus korupsi yang pelakunya melibatkan para pemegang jabatan publik, bahkan tidak menutup kemungkinan para penegak hukum sekalipun. Keegoisan para koruptor yang dilakukan demi kepentingannya sendiri tersebut telah mengingkari pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Berdasarkan asal katanya, yaitu dari bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas dua kata, yaitu panca, yang bermakna lima, dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Dari awal penetapannya, para pahlawan negara mengharapkan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dapat membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, nilai dari Pancasila dilanggar seenaknya oleh para koruptor demi keuntungan pribadinya. Baiklah, sekian hasil presentasi laporan mini riset kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.